Wanita ini diam-diam ditiduri 15 hari. Tetapi tidak tahu, dan pria tiap hari selalu berhasil. Dia adalah gadis yang bekerja keras di kota tingkat pertama. Dia adalah seorang dokter bedah di rumah sakit. Setelah putus dengan pacarnya, dia pindah ke kondominium ini. Pemeran utama Jack adalah sebagai tuan rumah. Karena musim dingin tidak ada penghangat, jaringan di kondominium buruk. Disewakan ke Julie dengan harga yang sangat murah. Julie tiap hari pergi pagi pulang malam. Dia sangat cocok dengan kondominium ini. Dan pemeran utama laki-laki tinggal bersama kakeknya. Mereka hidupnya rukun. Setelah pemeran utama wanita selesai mandi di malam hari, kereta bawah tanah di atas kondominium lewat. Julie menahan kaca yang bergetar. Merasa tidak ada apa-apa lalu pergi tidur. Saat ini belakang jendela muncul satu bayangan. Julie tiba-tiba bangun. Dia jalan ke ruang tamu mengunci pintu kamar. Baru tidur dengan tenang. Hari berikutnya Julie pulang ke kondominium setelah lari pagi. Di depan pintu terletak hadiah pindahan rumah. Dan kakek yang di belakang pintu mengeluarkan tatapan yang aneh. Apakah dia adalah bayangan yang di belakang jendela? Julie datang untuk berterima kasih. Tetapi kakek berkata, "Aku menaruhmu di hati. Kalau tinggal sendirian, saya bisa mencarikan teman." Dalam hati Julie langsung merinding. Segera ucapkan selamat tinggal. Hari ini Julie dan teman kerja menghadiri pameran. Dan kebetulan berjumpa dengan Jack. Mereka berdua memutuskan untuk jalan bersama. Di jalan bercerita mulai dari keluarga sampai mantan kekasih. Pelan-pelan saling ada rasa yang baik. Di saat mereka berdua jalan balik pulang, dari jauh ada seorang pria yang memperhatikan mereka. Dan pria ini adalah mantan kekasih Julie. Apakah dia itu adalah bayangan di malam hari? Di depan pintu rumah, Julie mau mencium Jack. Jack langsung mengelak. Julie mengira mereka berdua memiliki rasa yang sama. Dia kemudian meminta maaf dengan canggung lalu balik ke rumah. Lalu mandi dan tidur. Tetapi setiap sudut rumah, sewaktu di tempat mandi, di luar jendela bahkan di bawah kasur, seperti ada yang mengintip. Hari berikutnya mantannya mengajak balikan. Julie menolaknya dengan ragu. Malamnya Jack mengajak untuk makan malam. Jack mengatakan kepada Julie, hanya hari itu hatinya belum siap. Jadi keduanya jatuh cinta lalu bersenggama. Hanya bersenggama sampai setengah. Julie teringat mantan kekasihnya, dan dia sudah tidak menginginkannya lagi. Jack hanya bisa memakai bajunya kembali dan pulang. Hari berikutnya Jack datang untuk minta maaf. Mengaku dirinya ingin memiliki pasangan, jadinya impulsif. Julie merasa Jack masih boleh diandalkan. Juga mengungkapkan kata maaf. Pria yang mengintip di malam hari, masuk ke kamar Julie, dan menyentuh lengan Julie, lalu bergegas pergi. Julie terbangun merasa aneh, mengambil pisau untuk melindungi diri. Julie datang ke belakang pintu dapur. Setelah didorong, cuman hanya ada setumpuk barang yang jatuh. Julie hampir disiksa sampai gila. Hari kedua Jack membantunya memperbaiki dapur. Jack masih sangat suka padanya, dan berharap bisa menerusi hubungan ini. Tetapi Julie menolaknya dengan halus. Beberapa hari tinggal di sini, Julie kekurangan rasa aman. Mantannya telepon lagi untuk ajak balikan. Hati Julie luluh dan mengiyakannya. Pacarnya membawa seekor anjing. Penciuman anjing ini sangat tajam. Dia menemukan ada bau di dalam rumah, dan lari ke belakang pintu dapur lalu menggonggong. Tapi mereka berdua tetap berbicara dengan senang, dan sama sekali tidak peduli dengan keanehan anjing tersebut. Saling jatuh cinta dengan otomatisnya bersenggama. Pacar tengah malam meninggalkannya karena lembur. Saat ini seorang pria menaruh obat di minuman alkoholnya. Julie yang terbangun di tengah malam, meminum segelas arak lalu pergi untuk tidur. Hari berikutnya Julie terbangun, dan tersadar bahwa dia sudah telat kerja. Ini udah ketiga kalinya telat. Julie semakin merasa ada yang aneh. Dia menyuruh orang untuk memasang CCTV. Kali ini Julie sudah merasa tenang. Jadinya dia kencan bersama pacarnya. Di saat ini kamera mengintip muncul. Masalah berkembang sampai di sini. Kemungkinan terbesar adalah Jack. Lalu pergi tidur. Tidak mengherankan Julie telat lagi. Dia bergegas ganti baju. Tiba-tiba menemukan kepala jarum. Saat pergi, dia tidak melihat notifikasi video. Ke rumah sakit langsung tes darah. Saat ini pacarnya menelpon. Berkata sekarang pulang untuk menunggunya. Malam makan bersama. Saat ini hasil tes sudah keluar. Di atas tertulis, di dalam terdapat obat bius takaran yang banyak.
Julie merasa tidak benar. Dia langsung menelpon pacarnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Julie langsung pulang ke rumah. Rumah hanya bertambah sekantong makanan dan anggur merah. Tetapi dia tidak menemukan pacarnya. Julie merasa tidak benar. Saat ini dia melihat notifikasi CCTV. Baru sadar kebenaran dari keanehan baru-baru ini. Ternyata pengintip di belakang adalah Jack. Dia menutup mulutnya menangis, tidak berani mengeluarkan suara. Jack memanfaatkan waktu Julie tidur, masuk ke rumah Julie melakukan hal cabul. Di saat ini juga Jack mengetuk pintu masuk ke rumah. Julie langsung mematikan komputer, mencoba untuk tenang. Jack menyadari keanehan Julie. Di saat ini juga kamera beralih. Ternyata dari mulai Julie mencari rumah, pindah ke rumah ini juga rencana Jack. Hari itu Jack membawa kakek berobat. Melihat Julie yang sedang kerja, adalah tipe yang disukai Jack. Dalam hati membara-bara, begitu kelihatan seorang kakek, dia langsung mulai membuat rencana. Mengingat namanya Julie, menemukan nomor HP Julie, mendapatkan info dia lagi cari rumah. Lalu di dekat rumah sakit dia menempelkan iklan sewa rumah. Menarik perhatiannya untuk datang. Lalu terus mengintipnya. Di kamar mandi, luar jendela, bahkan bawah ranjang itu semua adalah Jack. Di hari pameran itu Jack membuntuti Julie. Lalu muncul di saat yang tepat. Membuat pertemuan kebetulan yang palsu. Hari ini saat bersenggama sampai setengah. Jack berpura-pura tenang. Membalik badan langsung obsesi. Lalu menyiksa dirinya. Lalu malam hari dia masuk ke kamar Julie. Menyentuh lengan Julie. Lalu menciumnya. Keanehan anjing kemarin. Juga karena Jack sedang berada di sana. Melihat pacarnya masuk. Dia bersembunyi di belakang pintu dapur. Menguping percakapan mereka. Mengintip mereka sedang bersenggama. Mengeluarkan ekspresi menikmatinya. Setelah pacarnya pergi, Jack menyuntikkan obat bius ke araknya. Di bawah kasur menciumi jari Julie. Bahkan memeluk lalu melakukan hal cabul. Julie hampir terbangun. Lalu menyuntiknya sekali lagi. Biasanya waktu Julie kerja, Jack memasuki kamar Julie. Memakai sikat giginya Julie. Mencium aroma baju tidurnya. Bahkan bersandar di bathtubnya. Menikmati suhu tubuh Julie. Hari itu omongan aneh dari kakek. Dan juga mengingatkan Julie. Kakek mengetahui Jack, tahu dirinya sedang berpikir apa. Lalu marah dengannya, sama seperti papanya. Suka iri dan suka memberontak. Karakternya sangat lemah. Papanya dulu membunuh mamanya, lalu bunuh diri. Karena karakternya, inilah membuat Jack begitu mesum sekarang. Layar putar ke tempat lain. Jack sedang menenangi Julie yang terkejut. Tiba-tiba mengeluarkan obat bius untuk menyuntiknya. Julie langsung membalasnya dengan pisau. Keduanya saling memukul. Jack tidak pernah melihat Julie yang sekuat ini. Dia merasa tidak bisa melawannya, lalu pergi. Menunggu obat biusnya bereaksi baru balik lagi. Tidak terpikir Julie mengeluarkan beberapa butir obat untuk dimakan, agar mengontrol efek obat bius. Di saat ini juga Jack mengunci pintu kamar. Julie menyadarinya langsung menelpon. Karena jaringan HP iPhone terlalu buruk, hanya bisa memikirkan cara lain. Tiba-tiba Jack muncul di belakangnya, dan membuat Julie terjatuh. Julie melawan dan lari ke kamar mandi. Dia mengamati sebentar di luar sudah tidak ada suara. Dia mengecek lukanya. Tiba-tiba dari belakang cermin muncul sebuah tangan, yang langsung menarik Julie masuk. Julie menusuk jepit rambutnya di badan Jack. Di saat Jack ketakutan, dia langsung kabur. Inilah tempat rahasia Jack mengintip Julie. Selama sepanjang ini mereka berdua saling adu. Jack juga berkata, mau hidup bersamanya untuk selamanya. Julie dalam hati berpikir hidup bersamamu. Itu jadinya dia mengintip aku dengan terang-terangan. Aku tidak mau. Julie lari ke satu kamar kecil yang gelap. Ternyata menemukan mayat pacarnya di situ. Dia memecahkan jendela. Tidak sempat sedih sudah bersembunyi. Jack menerobos masuk. Julie memukulnya dari belakang menggunakan pistol paku. Tembakan yang gila, beng beng beng. Mengantarkan Jack ke neraka. Anak gadis yang sedang berjuang di luar sana. Harus memperhatikan keamanan diri sendiri. Pria-pria aneh yang sopan sebaiknya dijauhi. Jika kamu ingin tinggal sendiri, harus menjalankan 2 poin. 1. Kebiasaan berolahraga. 2. Pelihara anjing yang besar dan kuat. Video sampai di sini sudah berakhir. Aku adalah Aceh, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.